Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau mendiskusikan hasil FGD kami terkait dengan tema analisis kelayakan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim dari kelompok kami dari hasil FGD ini, disusun oleh saya sendiri, Nelly Serlinawati. Yang kedua ada Hoden Handola Simarmata, terus sama Vina Maudi Nurfadilah. Penjelasan yang poin pertama mungkin dari latar belakang dulu ya, tentang entrepreneurship atau kewirausahaan adalah sebuah tema yang cukup menarik untuk dibicarakan. Dan coba ditekuni oleh beberapa, oleh karena itu, karena menjanjikan sekali ya sebuah kesuksesan karir entrepreneurship ini semakin sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir ini, antara lain dipicu oleh suksesnya penjualan buku-buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki ya, yang secara eksplisit menyarankan kepada pembacanya untuk berwirausaha sebagai bagian dari memperoleh kebebasan finansial. Bahkan beberapa pemuda bertutur bahwa mereka ingin menjadi wirausaha dengan mendirikan perusahaan dan memperoleh kebebasan finansial seperti yang disarankan oleh Kiyosaki, tanpa menghiraukan bidang apa yang akan mereka tekuni dan hambatan apa yang akan mereka temui dalam berwirausaha. Di samping itu, dunia teknologi informasi atau IT ini adalah sebuah dunia usaha dan teknologi yang paling banyak menghasilkan entrepreneur yang sukses, baik secara bisnis maupun keuangan gitu. Melihat kondisi inilah, maka tidak heran kalau banyak sekali entrepreneur yang ingin mendirikan usaha dalam bidang IT gitu ya. Selanjutnya silakan Hokden mungkin atau Vina ya. Baik, terima kasih panelis. Ini mungkin saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu mengenai visi dan misi. Di sini untuk visi, yang pertama, menjadi perusahaan pakaian yang profesional serta memiliki kualitas standar produk yang baik agar mampu berdaya saing dengan perusahaan lainnya. Poin kedua, dari visi tersebut, menjadikan perusahaan pakaian jadi yang mampu menjadi trendsetter di kalangan masyarakat. Dan untuk misinya ini di sini kita cantumin 4 poin ya. Yang pertama, menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial. Poin kedua, memajukan produk pakaian jadi yang berkualitas dengan desain yang berbasiskan internasional. Yang ketiga, memacu kreativitas dan aktivitas dalam produksi dan penjualan yang dikelola oleh indigenous people. Dan yang keempat, poin terakhir dari misi, yaitu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah. Poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan bisnis. Dalam berbisnis atau berwirausaha, kita berusaha untuk mengelola usaha dengan baik, teratur, serta mampu melayani konsumen itu dalam hal bidang perfesionan. Karena emang kita di sini kan mengangkat temanya, terus dalam ide bisnis mengenai passion import, yang di dalamnya itu kita fokus pada perfesionan mulai dari baju, celana, dan lain sebagainya. Terus dalam tujuan bisnis ini, pada dasarnya bisnis online dan internet marketing mempunyai kesamaan atau makna yang sama, yakni sama-sama memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan melalui dunia maya agar mendapatkan laba maksimum, yakni suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Jadi memang bisnis online ini sangat menjanjikan di era 4.0 ini. Mungkin tujuan bisnisnya secara singkat hanya yang bisa saya sampaikan cuman poin tersebut. Lanjut ke
elemen dalam bisnis. Di sini ada beberapa elemen dalam bisnis. Yang pertama itu ada modal. Modal itu adalah poin pertama, karena sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis yaitu transaksi. Karena kalau nggak ada modal, yang namanya usaha nggak ada modal, ya nggak akan jalan. Dan yang kedua itu material atau bahan-bahan. Faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang, jasa yang dibutuhkan masyarakat. Poin 3 itu sumber daya manusia atau SDM-nya. Kualifikasi SDM yakni memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi serta mampu berdaya saing dengan yang lain ya. Jadi diusahain dalam berbisnis itu sumber daya manusianya juga mumpuni, mampu bersaing. Dan poin terakhir dari elemen bisnis ini adalah manajemen skill. Dalam manajemen skill, sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Baik, mungkin selanjutnya bisa diteruskan sama Ahoden. Baik, terima kasih untuk Kevina. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini juga ada deskripsi produk. Jadi deskripsi produk itu dapat dikatakan jika sekarang ini brand fashion internasional atau baju impor masih dikuasai para busana masyarakat menengah ke atas di Indonesia. Pastinya ada alasan untuk itu. Karena kelebihan dan produk fashion atau baju dari luar negeri atau impor, yang pertama itu adalah harga barang yang relatif lebih murah. Dan yang kedua itu model dari produk yang beragam. Yang ketiga, kemasan produk yang menarik. Dan keempat, kualitas produk yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan bisnis online yang akan kita gelutin. Itu yang pertama itu kita berbicara tentang peluang. Jadi dari segi peluang ini kita berbasis internet. Memang sedang naik daunnya ketika kita berbisnis melalui online gitu kan. Apalagi dalam keadaan sekarang ini kita dituntut untuk lebih produktif lagi gitu. Ketika kita mau bersaing, kita harus lebih produktif untuk mengerjakan segala sesuatunya gitu. Apalagi sekarang zamannya teknologi. Nah, terus namun tidak sedikit juga yang kebingungan mau bisnis apa gitu. Peluang usaha gampang dilakukan, biasanya pasti tidak membutuhkan modal besar. Kita memiliki cara strategi pemasaran bisnis online. Pemasaran berbagai usaha dan bisnis telah secara langsung terpengaruh oleh revolusi digital dalam berbagai cara. Terus juga dalam berbisnis itu kita juga memiliki yang namanya ancaman, yang artinya banyak entrepreneur yang berpikir bahwa ancaman terbesar dalam berbisnis adalah para pesaing yang berada di curug pasar yang sama dengan mereka terjuni. Terus mereka juga kadang berpikir ancaman terbesar adalah ketidakpedulian konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka luncurkan. Tetapi tak banyak yang menyadari bahwa kesuksesan juga menjadi satu faktor ancaman yang perlu diperhitungkan ketika mau berbisnis online. Terus selanjutnya, kelebihan dan kelemahan bisnis online itu, dari segi ancaman tadi itu kita sudah menganalisa itu sekitar 20%. Terus juga dari segi peluang itu sekitar 80%. Yang pertama itu dari segi ancaman, akan selalu ada ancaman dengan sebuah bisnis. Tetapi presentasi ancaman dapat kita minimalisir dengan sekecil mungkin. Terus yang kedua itu peluang. Jadi di dalam berbisnis itu juga ada yang namanya peluang. Di dalam peluang itu kita berbisnis sangatlah banyak. Hal ini harus dibarengi dengan berinovasi akan hal-hal baru. Terus kita di sini ada para pelaku bisnis online. Para pelaku bisnis online diantaranya yang pertama itu adalah owner, yang artinya sebagian orang yang memiliki produk atau jasa. Yang kedua itu marketer. Mereka yang mempunyai keahlian dalam memasarkan sebuah produk tanpa memiliki produk tersebut. Terus yang ketiga itu publisher. Itu sebagian orang yang mempunyai web atau blog dengan menyediakan ruang sebagai tempat produksi produk. Terus apa data usaha dari kelompok kita? Yang pertama itu data usaha itu yang kita lakukan itu ialah
Setelah kita sudah analisa, kita membuat nama usaha kita itu Wish Fashion Import, yang artinya kita mengharapkan sebuah kegelisahan, sebuah produktif dari anak muda, anak sekarang itu gitu. Kita memiliki harapan untuk membuka usaha. Yang kedua itu bidang usaha kita itu retail dan grosir, yang artinya di dalam retail dan grosir itu kita memiliki varian harga gitu. Jadi kita akan membedakan harga retail dan grosir. Terus yang ketiga itu jenis produk. Kita memiliki jenis produk baju, celana, dan jaket. Selanjutnya, cara sukses usaha bisnis online itu. Jadi ada beberapa, berikut ini akan dijelaskan secara lengkap tentang bagaimana cara sukses usaha bisnis online. Itu ada sekitar beberapa. Yang pertama itu tentukan tujuan. Jadi kita harus menentukan tujuannya, kita harus mau jual apa gitu kan. Terus yang kedua itu kita harus menganalisa riset pasar, yang dimana kita harus mengetahui di pasar itu yang lakunya apa-apa aja, dan kompetitor-kompetitor yang harus kita hadapin itu seperti apa. Terus yang ketiga itu kita jangan menunda. Kita jangan menunda ketika mau memulai gitu. Lakukan sekarang gitu. Kita harus memulainya. Terus yang keempat itu kita melakukan secara bertahap, dan yang artinya kita jangan langsung sekaligus melakukan, tetapi kita melakukan tahap-tahapan gitu. Kelima itu memperluas jaringan marketing. Jadi kita memperluas jaringan itu supaya banyak channel-channel kita ketika kita mau memasarkan produk kita. Terus yang keenam itu kita harus berani mengambil risiko. Yang artinya ketika kita tidak berani mengambil risiko, sama aja halnya kita tidak usah membuka usaha gitu. Karena ketika kita membuka usaha itu memang harus berani, yang pertama itu. Berani mengambil sebuah risiko. Terus yang ketujuh itu kita harus fokus dengan bidang apa yang mau kita jalankan gitu. Kita harus fokus dengan produk apa yang mau kita pasarkan. Terus yang ke-8 itu kita jangan bosan gitu. Kita jangan bosan ketika kita di awal pemasaran kita turun, tapi kita jangan pernah bosan untuk selalu melakukannya gitu. Ya. Mungkin dilanjutkan dari Tenelis. Iya. Ya baik. Mungkin dalam berwirausaha ini kita harus punya saran, harus memiliki keinginan yang kuat gitu ya untuk menerima segala risiko yang ditempuh. Bahwa untuk memulai bisnis ini tidak seperti sulap ya. Kita nikmati saja prosesnya gitu kan. Pegang teguh komitmen dan fokus, dan jangan berhenti menggali gitu, karena emas ada satu jengkal lagi gitu ya. Jangan pernah berhenti melangkah gitu ya, untuk supaya kita ingin sukses gitu ya. Tidak ada yang hasil yang langsung gitu kan. Untuk upaya pengembangan usaha itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat juga tentunya ya. Jadi semakin banyaknya penciptaan lahan usaha, maka akan mengurangi pengangguran di dalam negeri ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4 gitu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.